Warahmatullahi wabarakatuh, warganet kembali lagi bersama dengan saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kadis Perhubungan dan mohon izin Pak Kadis, ini ada beberapa pernyataan di sosial media. Pengguna sosial media ini meminta untuk penutupan akses masuk. Ini sudah dilakukan di darat, khususnya Pasangkayu dan Polewali Mandar. Bukan penutupannya, tapi ada pembatasan. Selain itu ada beberapa bahkan ratusan pengguna sosial media ini, khususnya pengguna sosial media Sulawesi Barat, meminta penutupan akses bandara. Bagaimana menanggapi ini Pak Kadis? Mohon izin. Baik, terima kasih Dinda. Jadi yang pertama, kita juga sama ya semua. Ada kekhawatiran kita terkait makin mewabahnya COVID-19 di Sulawesi Barat. Kita semua memahami itu. Tetapi dalam mengambil langkah kebijakan juga kita perlu berpikir dan perlu terus untuk mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan itu. Satu, kita tentu memikirkan tentang landasan hukum untuk melakukan langkah penutupan misalnya atau lockdown ya. Apakah daerah itu siap? Apakah upaya untuk melakukan itu dengan segala kondisi dan peralatan sudah siap? Apakah anggaran untuk melakukan itu juga memang sudah disiapkan? Nah, itu. Kedua, yang perlu dipertimbangkan misalnya terkait dengan akses yang kita lakukan. Pertama, penutupan di perbatasan antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah itu karena Gubernur Sulawesi Tengah sudah mengeluarkan surat menutup daerah Sulawesi Tengah, perbatasan Sulawesi Barat. Sehingga kita khawatirkan karena ini Sulawesi Barat merupakan daerah perlintasan. Trans Sulawesi sampai ke Gorontalo Manado itu melalui wilayah Sulawesi Barat untuk jalur trans darat. Nah, kita tidak menginginkan penutupan di daerah Sulawesi Tengah itu akan berdampak ke Sulawesi Barat. Dengan menumpuknya orang-orang yang akan bergerak ke Sulawesi Tengah, itu tertahannya di Sulawesi Barat. Sehingga kita lakukanlah surat pertama menyampaikan langkah untuk pembatasan pergerakan orang. Baik pergerakan orang di darat maupun di laut. Nah, baik di pelabuhan feri maupun di pelabuhan-pelabuhan umum. Itu sudah kita lakukan dengan tetap meminta untuk pengetatan pemberlakuan yang namanya protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan betul-betul secara ketat. Nah, terkait dengan penutupan yang ada di Polewali Mandar pun juga seperti itu. Kita sebenarnya melakukan upaya untuk menyikapi keresahan-keresahan masyarakat yang berkembang di tengah-tengah suasana yang mencekam ini. Saya tidak katakan mencekam dalam arti seperti kayak orang yang sudah sangat ketakutan ya, tapi kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan dari warga masyarakat yang juga kita sikapi sehingga dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah itu memberikan pertimbangan untuk dilakukan upaya pengamanan wilayah. Sehingga keluarlah surat gubernur yang meminta untuk dilakukan langkah-langkah dengan seluruh stakeholder terkait, dengan kepolisian, dengan Pangdam, melalui Korem, kemudian dengan seluruh stakeholder yang terkait, khususnya dari para pengelola angkutan umum, itu kita minta untuk bisa menghentikan aktivitas dulu. Kalaupun dengan terpaksa harus melakukan perjalanan, maka kita minta protokol kesehatan itu tetap diberlakukan. Intinya adalah lakukan pembersihan, lakukan upaya social distancing itu dilakukan. Di bus itu diatur misalnya jarak tempat duduk antara seorang dengan orang lain sehingga upaya atau langkah-langkah penularan itu dapat diminimalkan itu. Gitu Dinda. Jadi pada dasarnya bahwa untuk saat ini belum ada rencana akan penutupan bandara khusus. Ya, khusus untuk bandara sebenarnya begini. Jadi penutupan bandara itu juga tidak boleh kita lakukan karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, ya. Nah, tetapi kalau saya jangan melihat dari sisi apakah itu kewenangan siapa, tapi yang perlu dipertimbangkan kira-kira kalau terjadi keadaan yang luar biasa di Sulawesi Barat. Pergerakan paling cepat itu mau melalui mana? Melalui udara, ya. Kita tidak bisa karena kondisi kita ini sudah dikepung Sulawesi Tengah yang
sudah zona merah, Kalimantan Timur di seberang sudah juga zona merah, Sulawesi Selatan juga lebih-lebih sudah zona merah. Bahkan tadi kan kawan-kawan sudah mendengar informasi dari juru bicara pusat, ya, sudah menegaskan 1 orang di Sulawesi Barat. Tapi itu saya katakan sekali lagi, kembali kepada yang berwenang untuk menegaskan gitu. Sekali lagi kalau saya mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mohon dipahami bahwa menutup bandara selain memang tidak menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi juga logika berpikir kita tolonglah dipikirkan. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, pergerakan kita yang paling cepat mau harus melalui mana? Satu-satunya jalan adalah melalui bandara. Jadi solusinya karena bandara ini tidak ditutup, diperketat. Kita perketat. Jadi prosedur untuk keluar masuk di bandara itulah yang diperketat. Seperti ada itu, closing statement untuk teman-teman pengguna sosial media ini. Baik. Terima kasih teman-teman, terutama masyarakat pengguna media sosial ya. Saya kira kita sama pemikiran bahwa bagaimana melakukan pencegahan agar virus corona ini atau COVID-19 ini itu tidak mewabah di Sulawesi Barat. Kita maklumi itu. Karena memahami kondisi inilah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah-langkah tegas, mengambil langkah-langkah cepat. Nah, coba ambil contoh misalnya, sekarang baru pemerintah pusat menggagas yang namanya isolasi atau karantina wilayah. Kita sebelum itu bergulir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah mengeluarkan pembatasan pergerakan orang. Kemudian yang kedua, terakhir, kita mengeluarkan surat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan surat untuk melakukan penghentian aktivitas. Gitu. Jadi bukan melockdown, tapi meminta untuk, bahasa di perihal surat itu adalah melakukan pengamanan wilayah. Yang sekarang diistilahkan orang adalah karantina wilayah. Gitu. Jadi kita sebenarnya menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan media, apa yang disampaikan oleh warganet, itu yang kita sikapi. Kita melakukan upaya untuk yang kita sebut dengan pengamanan wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih Rinda. Terima kasih.